kami. Dalam nama Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Yesus dahsyat. Iya, saudara. Hari ini saya berbicara tentang satu tema waspada terhadap penyesatan. Memang tema kita masih tetap tentang apa, saudara? Iman, saudara. Dan saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini, kita betul-betul memiliki iman yang teguh dalam Kristus Yesus. Amin. Dan iman yang teguh itu, saudara, pasti rela berkorban, rela untuk dibentuk, rela untuk diperbaiki, saudara, dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga benar-benar saudara dan saya rindu minta dari Tuhan, Tuhan saya mau masuk dalam pemurnian Tuhan. Berani begitu? Harus, saudara. Berani untuk masuk dalam pemurnian Tuhan, berani untuk masuk dalam pembentukan Tuhan, berani untuk masuk di dalam pembersihan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Karena manusia terdiri dari 3 unsur yang besar, roh, jiwa, dan tubuh. Ini perlu, saudara, dibentuk. Tuhan bentuk, Tuhan murnikan, Tuhan bersihkan, saudara, sehingga makin banyak berbuah. Betul? Kalau pohon yang berbuah itu makin dibersihkan, dia makin berbuah. Tapi kalau pohon yang tidak berbuah, cuma dia punya daun rimbun saja, dia bikin orang yang punya pohon itu jadi capek. Karena apa? Cuma itu daun saja. Jadi setiap saat daun gugur, mesti dibersihin. Dan sekarang musim gugur saat ini. Dan saya lihat hampir semua di bawah pohon itu pagi menyapu, siang menyapu, sore juga mesti harus menyapu. Kalau tidak, daun kering timbun, saudara. Dan kalau pohon seperti begitu, tebang saja. Dan kemungkinan besar pohon koli yang di bawah itu pohon koli hias, saudara. Tapi dia sangat membawa dampak yang kurang bagus karena dia setiap saat kotor, luar biasa. Dan itu kemungkinan mau potong sehingga kita tanam sesuatu yang kemarin semua usul untuk jambu di depan mau potong. Siapa di sini yang mau potong jambu? Karena jambu dia punya buah itu sangat semua butuhkan. Siapa sini yang tidak butuh makan jambu? Angkat tangan. Pasti semua butuh makan jambu, saudara. Dan dia punya rasa lain dari jambu yang lain. Itu pasti, sudah. Haleluya. Cuma mama belum pernah rasa. Karena mama tentu makan asam sedikit. Memang dia sama-sama manis, saudara. Haleluya. Mari kita baca dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6 saja kita akan baca. Tetapi oke. Kita menghormati firman Tuhan. Saya minta sekali lagi kita semua berdiri di tempat duduk kita dan kita akan baca bersama-sama. Kaum pria baca dulu ayat yang pertama dari perikop di atas. 1, 2, 3. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Lalu dia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah. Jagalah dirimu kalau saudara berbuat dosa, jagalah dia, jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkan sama-sama. Diberkatilah Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Dan saudara, saya berikan tema waspada terhadap penyesatan. Kenapa sampai waspada terhadap penyesatan? Karena ayat yang pertama demikian, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan.
Tidak ada penyesat. Jadi penyesat ini ada orang-orang yang suka menyesatkan orang lain, suka menyesatkan orang yang lemah, sudah. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tetapi penyesat ini akibatnya celaka. Kalau Yesus bilang celaka, celaka, sudah. Sebab ada hukuman bagi orang yang suka menyesatkan, sudah. Nah, kita lihat istilah dalam bahasa Ibrani penyesatan ini, saudara, itu adalah skandalo itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada dua pengertian, saudara. Yang pertama, saudara, jerat atau penangkap. Yang kedua, batu sandungan. Yang dua hal ini kita akan bahas, saudara, saat ini, sehingga kita benar-benar mengerti bahwa, saudara, mungkin saja kita tidak sadar, kita punya perilaku, kita punya tindakan, kita punya ucapan juga bisa menyesatkan yang lain. Tapi kita tidak sadar, walaupun kita hamba Tuhan, walaupun banyak hamba Tuhan hari yang terakhir ini, saudara. Dan memang saya tidak rasa kaget lagi kalau lihat hamba Tuhan menyesatkan dan terus disesatkan. Karena apa? Memang firman Tuhan dalam Wahyu berkata bahwa air Jawa ini sepertiga bintang itu akan diseret oleh ekor naga. Apa pengertian dari ekor naga? Ekor naga itu bukan ekornya yang seperti gergaji itu yang menyesat, yang bisa membuat orang jatuh, saudara. Tetapi di ekornya itu ada kemaluan. Dan akhir zaman ini berbicara tentang masalah dosa perselingkuhan dan dosa perzinahan sangat tinggi. Dan itu bukan lagi rahasia, itu bisa lakukan di depan mata suaminya, bisa lakukan di mata istrinya, bisa dilakukan di depan anak-anak, anak-anak bisa lakukan di depan mata orang tua. Dan lebih jahat lagi, saudara. Sekarang kita lihat di hal yang sementara viral di Facebook, di Instagram dan segala macam gram-gram itu sudah muncul di sana. Dan itu menjadi perdebatan yang sungguh luar biasa, saudara. Apalagi kalau yang wawancara dengan Hoya-Hoya, ya, atau siapa itu? Huya-Huya. Itu terbuka semua, saudara. Dia menggali sampai harus terbuka semua. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa menganiaya? Dia punya istri sendiri, dia punya anak sendiri. Dan itu bukan baru sekarang, sudah dari dulu, saudara. Saya tahu hal itu, saudara. Itu sebabnya ada satu ibu, dia pernah saksikan begini, untuk lebih baik Bapak itu kalau di mimbar itu dia seperti dengan lebih kudus dari malaikat. Tapi kalau pulang di rumah dia lebih jahat dari malaikat Lucifer. Begitu. Jadi kadang-kadang keluarga, saudara, macam begitu, saudara, saya minta jangan saudara contohi mereka. Karena Alkitab berkata bahwa banyak orang kalau mau berusaha untuk menduduki kursi Musa. Jadi kalau firman Tuhan yang disampaikan, terima itu firman Tuhan, tapi sifat itu mereka jangan saudara ikuti. Jangan saudara ikuti, ini sangat menyesatkan. Jadi Tuhan sudah dua hal dalam pengertian skandal ini, saudara. Ini ada dua pengertian. Yang pertama, saudara, jerat. Mereka itu merupakan jerat atau penangkap untuk menangkap kita. Terima orang-orang yang lemah. Yang kedua, menjadi batu sandungan. Nah, kita bicara tentang yang pertama, tentang jerat atau penangkap, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tolong. Demikian firman Tuhan, sebab terdapat orang yang menyebabkan orang lain dan menyerat perempuan yang syarat dengan dosa dan dipakai oleh berbagai bangsa. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Janes dan Jambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran
akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tandus. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Danes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi saudara, kita lihat mulai ayat sebelumnya, ayat yang ke-6 dulu, pada ayat yang ke-6 saudara, supaya kita sama-sama. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup masuk ke rumah-rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, saudara. Ini sangat berbahaya, saudara. Ini sangat berbahaya. Banyak hamba-hamba Tuhan pakai nama Tuhan dan mudah untuk berbuat dosa. Hari-hari terakhir ini banyak hamba-hamba Tuhan yang pakai nama Tuhan, yang pakai surat Tuhan, yang suruh Tuhan lakukan, lalu melakukan dosa, dengan mudah melakukan dosa. Dan hal ini, saudara, sangat mengerikan sekali, sangat mengerikan. Terus ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Saudara, orang-orang ini senantiasa kita bikin pendekatan dengan mereka, ingatkan mereka berulang kali, karena saudara, kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh menyerah terhadap perbuatan dosa, tapi kita berusaha untuk menuntun mereka dengan lemah lembut sehingga mereka harus keluar dan tinggalkan dosa. Sebab dosa itu hukumannya pasti ada. Perbuatan dosa itu hukuman pasti ada, saudara. Ayat selanjutnya, jadi orang-orang seperti itu waktu dia kasih ingat mereka tahu bahwa itu salah, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk keluar. Dan ini merupakan keputusan pribadi, saudara. Jangan saudara sudah begitu baru saudara salahkan orang lain. Saudara tidak, karena perbuatan ini bagi saudara sendiri. Mau mengambil keputusan mau tetap tinggal di dalam dosa itu atau mau keluar dari dosa itu keputusan ada bagi saudara. Dan saudara harus mengambil keputusan hari terakhir ini untuk betul-betul tinggalkan itu. Dan kalau tinggalkan itu betul-betul tidak boleh ingatkan lagi, karena iblis, saudara, dia tidak pernah tinggal diam, dia tidak pernah tinggal tenang. Dia berjalan keliling, saudara, untuk mencari orang yang dapat dia telan, mencari orang yang dapat dia menyusahkan, mencari orang untuk menyusahkan kehidupan saudara. Nah, kita lihat lagi selanjutnya, ayat selanjutnya, saudara. Iya, ayat yang ke-8. Sama seperti Yambres dan Yanes dan Yambres. Saudara, orang-orang semacam ini, saudara, biasanya kalau dia berbuat salah, kita malu untuk mengaku dia punya. Saudara kalau berbuat salah dan saudara malu, saudara, berarti saudara masih tetap punya hubungan dengan dosa, masih punya hubungan dengan setan, dengan dunia. Saudara, orang mau terlepas dia tidak perlu malu. Orang mau terlepas dia tidak perlu malu, dia harus mengaku dengan polos. Saya lakukan hal ini, saudara. Kami di Manado, saudara, itu banyak hal yang kita dibentuk di sana, saudara. Karena kita lahir dari dosa dan dosa itu tidak bisa diajar. Karena kita lahir dari dosa. Tetapi untuk tinggalkan dosa itu perlu diajarkan. Dan bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran? Karena begini, Yesus datang jadi orang benar untuk diselamatkan. Makanya kita tidak punya hak untuk kita menjauhkan diri dari orang yang berdosa. Malah kita dipakai Tuhan untuk kita yang sudah berdamai dengan Tuhan, kita dipakai Tuhan untuk mendamaikan mereka dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Jadi saudara dan saya adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Seakan-akan Allah mendamaikan kamu dengan Tuhan, dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, masih banyak orang di luar sana, keluarga kita kan, bapak kita kan, ibu kita kan, kakak kita kan, adik kakak kita kan, tetangga kita kan, masih bermusuhan dengan Allah. Masih bermusuhan dengan Allah. Bagaimana cara bermusuhan dengan Allah?
Kan mereka hidup dengan caci maki gampang saja. Mereka hidup dengan dusta gampang saja. Mereka saling mendustai gampang saja. Mereka saling menyusahkan satu sama lain gampang saja. Karena firman Tuhan dia katakan mereka mengaku mengenal Tuhan, tetapi dengan perbuatan mereka keji dan durhaka, tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Suka kompromi dengan hal dosa, suka setuju dengan hal yang tidak benar. Dan pada saat kebenaran itu datang, saudara, orang pasti tinggalkan saudara. Saya punya keluarga, saudara, banyak di Kampung Babar sana. Kompleks Kampung Babar, karena saya besar lahir di Kampung Babar, saya besar di Kampung Babar. Dan dulu Kampung Babar ini terkenal kampung yang paling nakal, karena yang paling nakal. Bukan Sidrana, bukan Olirik, saudara. Itu aparat saja kita lempar, saudara. Picak kaki, mata kaki. Dulu. Jadi waktu generasi kita termasuk orang nakal. Dan salah satu yang bicarain juga orang nakal, saudara. Tapi Tuhan lupa. Saudara, kalau saya ada rokok isap, saudara, tamak orang dari sana jalan dan dia ada isap rokok, saudara. Bagaimana cara supaya bisa ambil dia rokok, tunggu dia kasih banting dulu, ambil dia rokok isap. Kan saudara tidak begitu kan? Dulu masa kita lakukan itu, saudara. Rokok saja, saudara. Mesti orang korban dulu, orang ambil dia rokok. Dia sudah jatuh, sudah luka. Kalau kita ambil dia rokok, kalau kita jalan, dia kasih tinggal dia begitu. Itu saudara. Kalau masih ada itu, saudara, saya minta bertobat. Dan memang betul-betul saya bertobat. Makanya pernah saya saksikan waktu saya sampaikan firman, saudara, di sekarang sudah jadi Toto, dulu beri di situ, di Apinga punya sebelah, almarhum Apinga punya sebelah. Waktu saya sampaikan itu, lalu satu koko dia bilang, Osa sudah ini hamba Tuhan. Kalau saya lupa kan waktu itu betul pencurian itu. Kan saudara. Saya bilang itu dulu. Kalau sekarang saya masih pencuri, ambil pisau, ambil batu lempar saya. Kasih mati. Karena saya sudah bertobat. Kau juga harus bertobat, tapi kau sampai sekarang belum bertobat. Dan itu merupakan beban juga bagi saya. Haleluya. Jadi ini yang terjadi, saudara, hari terakhir. Jadi kita ini, saudara, jadi kami ini adalah utusan-utusan kirsakan akan Allah mendamaikan kamu dengan perantaraan kami. Dengan perantaraan kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Siapa di sini mau jadi agen perdamaian dengan keluarga-keluarga yang lain? Karena saudara sudah dibenarkan oleh Allah. Saudara jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi saudara harus jadi agen bagi keluarga saudara. Hari-hari ini terebut keluarga saudara. Rampaslah mereka dari dalam api, kata Allah kita, tapi tunjuklah belas kasihan. Amin. Jangan sampai rampas orang dari dalam api, saudara. Saudara, saya pemponang satu itu pemabuk yang luar biasa. Tapi dengan tiba-tiba dia lihat saya punya perubahan dan istri punya perubahan dia langsung dia bilang ini, beta mau itu, beta punya om, saudara. Saudara, itu istrinya bersaksi, kalau anak-anak ada di sini bisa bersaksi bahwa setiap Natal itu mama lari sendiri, anak lari sendiri. Karena kalau dia sudah mabuk, saudara, dia bisa mabuk, saudara, dia bisa gade dia punya rumah itu dengan sopi satu botol. Nakal sekali. Tapi setelah dia berubah, sekarang dia diberkati. Dia berubah, dia diberkati luar biasa, saudara. Dia jadi pengusaha yang sekarang berhasil. Anak-anak semua berhasil. Semua sarjana, saudara. Haleluya. Bayangkan kalau dia bertobat. Wow. Saya punya ponakan, saudara. Panggil saya sudah tetik. Minum sampai mati. Jadi ini kalau saudara, minum sampai mati. Bapaknya orang saudara, wasol, apa? Dia bapak sudah ini. Lecoin, saudara. Punya anak kembar, saudara. Satu minum sampai pada harinya saya keluar kamar. Waktu hari berikut lihat lagi sudah baik. Kalau mau panggil saya berdoa, saudara, langsung mau berdoa bagaimana, saudara?
Bukankah Alkitab berkata bahwa setiap pemabuk tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Dia mati karena mabuk. Itu sebabnya tanggung jawab saudara dan saya untuk ingatkan mereka, berulang kali ingatkan mereka, mau terima tidak terima itu urusan mereka, tapi urusan saya dan saudara harus tegur mereka. Lalu kira-kira mau berdoa, Tuhan terima mereka di sisi kanan Tuhan? Kan mungkin saudara. Mati karena mabuk. Dan ini saya katakan hal yang nyata. Hal-hal yang betul-betul saya alami. Bukan orang lain punya kesaksian saya bawa, tidak, saudara. Ini kami alami, saudara. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya karena pernah mengalami hal lakukan dosa ini, saya tidak mau supaya saudara tetap ada dalam dosa itu, karena pasti saudara tersesat, pasti saudara binasa. Dan saya tidak mau saudara. Saya mau tuntun saudara tinggalkan semua hal yang merupakan kebencian dari Tuhan, yang merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan, tinggalkan itu semua. Haleluya. Mari kita lihat lagi dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 18. Apa nulis tolong bantu? Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Usahakanlah supaya kau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Terus? Tetapi hindarkanlah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker, di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Nama disebut atau enggak? Sebut. Nama disebut karena memang orang-orang melakukan hal itu, saudara. Seperti yang tadi Yanes dengan Yambres. Begitu. Jadi kalau saudara punya anak yang belum menikah, yang sementara mau menikah, nanti punya anak, jangan kasih nama-nama itu, saudara. Karena nama itu yang menunjukkan orang punya sifat, saudara. Kasih nama dia Abraham, begitu. Kasih nama dia siapa? Kasih nama dia Nuh. Kasih nama dia yang terangkat di hidup siapa dia? Henok. Kasih nama dia itu supaya betul-betul saudara Henok itu terangkat, saudara. Dia tidak mengalami kematian, dia diangkat karena iman, saudara. Haleluya. Terus baca apa terus? Yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Jadi mereka sampaikan kepada umat pada saat itu, pada zaman itu, bahwa kebangkitan orang mati sementara berlangsung, saudara. Sehingga membuat orang lain jadi, betul kan? Sehingga orang lain ikut orang punya ajaran itu, sehingga menjadi kacau balau dalam jamaat Tuhan. Terus ajan Tetapi dasar mengatakan Allah itu teguh, dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenai siapa kepunyaannya. Dan setiap orang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi saudara yang kekasih, saudara, bayangkan orang Kristen sekian banyak punya agama, mereka pelayan Tuhan, bertahun-tahun pelayan Tuhan, tapi sebut nama Tuhan itu sembarangan saya, buat dosa sembarangan saya. Sebuah dosa artinya contoh ini, Tuhan ngapain? Pas kalau tepet kita bunuh sih, jadi Tuhan apa yang lu mau bunuh, saudara? Kan begitu. Tuhan ngapain? Pas kalau mati lagi. Orang selalu kata itu kan sudah dari kebiasaan. Kebiasaan yang salah harus diubahkan, harus bertobat. Kemarin kita melayani dalam pelayanan satu bilang, mereka saya bisa sekali kalau minum susu itu. Saya dari dulu. Kita bilang kebiasaan yang salah harus berubah. Karena orang yang memiliki iman, segala sesuatu tidak ada yang haram, betul? Tapi terima dengan ucapan syukur, lalu minum.
Kata saya bisa begitu, saya bisa begitu. Itu dulu saya bisa, tapi setelah bertobat harus bisa. Dulu malu, sekarang tidak malu lagi. Dulu kan malu. Dan saya bilang kalau malu berbuat dosa, ya. Tapi kalau malu melakukan kebenaran, tidak perlu malu. Kalau lapar bilang lapar, yang lapar bilang sumakan, saya masih kenyang. Begitu saudara. Saya bisa makan itu sekali, saudara. Alkitab bilang saya ada yang haram, makan saja. Karena besok juga konsultasi dengan kita punya dokter, saudara. Dan dokter bilang begini, Bapak, saya bertanya, ini atau asam lambung ini tidak ada makanan yang dipantang. Semua makanan bisa dimakan, tetapi harus jaga makan setiap jam, 2 jam makan, 2 jam makan. Walaupun sedikit, makan apa saja Pak. Oh iya, sudah jadi akhirnya saya mulai jaga pola makan dan biasanya kalau asam lambung kalau tinggi itu konsumsi air putih banyak, konsumsi air putih sampai aja rasa nyaman, tapi dia punya akibatnya itu terus lapor diri. Tapi tak apa-apa, daripada itu kalau minum obat-obat kimia juga dia punya efek samping itu hal yang lain, saudara. Haleluya. Tetapi obat yang manjur saudara tahu? Obat yang manjur saudara tahu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan pulang. Jadi kalau sakit, tertawa itu sakit. Sakit terus mau datang coba lain. Saya tertawa engkau. Haleluya. Saya tahu bahwa saya tetap sehat. Saudara, sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka makan akan makan buahnya. Makanya kalau saudara mengalami sakit, kalau ada bagaimana saudara? Ada bapak saya tahu kan dia terasa sakit. Setiap saat mengaku sakit terus. Kenapa setiap saat bilang, oh ya saya sudah sehat. Oh ya saya sudah sehat. Saudara terus bilang diri saudara berkati diri saudara sendiri. Karena tidak mungkin orang lain yang tidak menyukai saudara, dia mau memberkati saudara. Dia melepaskan kutuk, lebih cepat mati lagi. Begitu kan? Sebabnya saudara sendiri yang harus memberkati saudara sendiri. Saya sakit tapi saya setelah disembuhkan oleh Tuhan. Saya pegang janji firman Tuhan bahwa oleh biru-biru saya telah sembuh. Amin. Dan penyakit ini tidak membawa kematian, tapi oleh penyakit ini nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang sakit kalau mulai dulu merenungkan Tuhan, ini bisa mati dan akan bisa mati. Matilah. Amin. Ya. Sebab begini, Mesias palsu sementara bermunculan. Hamba-hamba Tuhan palsu sementara bermunculan. Pendeta-pendeta palsu sementara bermunculan. Mari kita lihat saudara, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24. Matius ya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara orang pilihan jangan sampai tersesat. Dan orang yang suka menyesatkan itu don't cari orang-orangnya, sudah termasuk orang pilihan. Dorong berusaha. Dan karena dong buat tanda-tanda. Ada satu bapak dia bilang ini sudah. Ini ibu Nabi yang sudah. Tapi kita terus dengar saja. Dia ini waduh, dipanggil di mana-mana, sampai membuat para imam dan kiai kagum akan kuasa Tuhan yang dalam diri. Pas saya dengan tenang saya katakan dengan nada yang lembut, iya tapi jangan sampai pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Karena mereka kata kami telah bernubuat, kami telah melakukan mujizat, tapi Tuhan aku tidak pernah mengenal kamu, celakalah kamu. Penyesat itu. Dan lalu mereka bilang, tapi nama Tuhan dipermuliakan. Betul nama Tuhan dipermuliakan. Karena pada saat itu kan mereka bilang kepada Tuhan, bukan kan kami bernubuat, bukankah
Kami telah melakukan mujizat, kami telah melakukan orang mati bangkit, orang orang hidup mati. Kan begitu juga kadang-kadang orang yang hidup mati, malah orang mati jadi hidup. Gitu. Lakukan mujizat begitu. Tetapi saudara, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku kamu sekalian berbuat kejahatan. Karena begini saudara, waktu Nabi Ayub kesaksian, waktu dia mati, saudara, setelah dia bangkit, saudara, saya kenal dia punya suami, cuma kenal dia punya anak. Baik, kalau Nabi ya seperti begitu, saudara. Lalu sampai yang angkat dia jadi Nabi ya. Sampai yang bukan dia jadi Nabi ya, saudara. Nabi ya atau seorang imam atau seorang hamba Tuhan, dia bernubuat harus berdasarkan firman Tuhan, dan nubuatnya itu harus terjadi. Kalau nubuatnya tidak terjadi, berarti itu penyesat. Dan sudah banyak penyesat. Bapak tenang saja Bapak. Pagi hari orang akan kirim Bapak uang 1 karung di depan rumah Bapak. Bayangkan uang 1 karung. Mau cari 100.000 saya susah. Tapi kasih penghiburan bagi keluarga. Tenang saja Bapak. Tuhan tahu Bapak orang ada membutuhkan. Percaya saja besok pagi Tuhan kirim uang 1 karung di depan. Waktu itu saya sendengan, saya ambilkan daun kering semua letak di muka itu. Supaya waktu bangun pagi anggap ini uang padasku, kami daun kering, saudara. Haleluya. Sangka saja gampang, saudara. Dan itu semua tidak terjadi, saudara. Dan pakai suami rohani lagi, pakai istri rohani lagi. Kan banyak hamba Tuhan sama dipakai Tuhan luar biasa sama padahalnya, saudara. Punya istri rohani, istri jasmani tinggal di rumah, berjalan bersama-sama dengan istri rohani, berjalan bersama-sama dengan suami rohani, saudara. Ini sesat, ini ajaran sesat, saudara. Ini ajaran sesat yang tidak bisa main-main, saudara. Haleluya. Pertanyaannya Bapak Pendeta, tapi mereka yang melayani Tuhan, mereka orang Kristen, tapi juga melayani Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan mereka buat banyak mujizat, saudara. Jawabannya kita tidak bisa jawab lewat kita punya logika, kita jawab dengan firman Tuhan, saudara. Inilah jawabannya, Matius pasal 23 ayat 15. Sedangkanlah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangkan saudara, ini ancaman dari Yesus bagi ahli-ahli Taurat. Bilang, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu, sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Bayangkan saudara. Firman Tuhan bilang, dan saya sendiri saksi mata melihat, saudara. Ada teman yang saya bawa, setelah saya bawa, saudara, malah dia terjebak dengan dan hidup dalam dosa. Untung saya cepat penyelesaian, kalau saya anaknya mati. Karena ada perempuan-perempuan yang lemah, jadi dong suka sekali, saudara, buka diri untuk siapa saja. Tapi saya percaya perempuan di sini tangguh, amin. Mampu untuk menjaga diri dan tidak terjebak dalam setiap skenario laki-laki yang iblis pakai untuk menyusahkan. Harus teguh berdiri, saudara. Haleluya. Harus berdiri teguh, jangan main-main, saudara. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
Tolong bacakan Bapak Nus. Kata beliau bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan apa? Menjadi hamba uang. Menjadi hamba uang. Mereka akan membual. Mereka suka membual Dan menyombongkan diri. Suka menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak tahu berterima kasih kepada orang tua. Tidak mempedulikan agama. Tidak perlu agama. Tidak mau ibadah-ibadah. Tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Tidak dapat menekan diri. Garang. Tidak suka baik. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsunya, keinginan hatinya, perbuatan-perbuatan dagingnya daripada menuruti kehendak Allah. Secara akhirnya mereka menjalankan ibadah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri ibadah itu. Jauhilah mereka itu. Alkitab bilang apa? Dekati mereka, cari mereka terus, mereka undang pikir terus, atau saya undang pikir terus. Alkitab dengan jelas, jauhilah mereka. Kalau saudara tidak jauhi mereka, tadi pagi kan saudara, para pelayan Tuhan sudah dengar. Saudara, lagi sedikit saja dia bisa mengambilkan. Ada orang yang banyak, dia dirusak. Dan ini tidak bisa main-main, saudara. Tidak bisa main-main. Harus serius, saudara, dalam hidup ini. Saya ingatkan dari tempat ini, saudara, serius untuk jalani hidup saudara. Karena hidup saudara, setiap kita akan bertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa main, kita harus serius. Yang kedua, saudara, batu sandungan, saudara. Batu sandungan. Apa arti batu sandungan, saudara? Batu sandungan dalam arti begini, hidup kita bisa membuat orang lain tidak diselamatkan lewat hidup kita. Orang lain tidak bisa diselamatkan lewat hidup saya dan saudara. Orang lain tidak. Tuhan sangat suka kalau lewat kehidupan saya dan saudara orang lain diselamatkan oleh Tuhan. Saudara mau jadi batu sandungan atau jadi batu loncatan? Siapa sini yang mau jadi batu loncatan? Coba angkat tangan, mau jadi batu loncatan. Angkat tangan, saudara. Kita mau menjadi agen, saudaraku, yang kasih batu loncatan. Artinya lewat kehidupan kita orang lain diselamatkan. Jangan sampai lewat kehidupan kita menjadi batu sandungan orang lain tidak diselamatkan. Begitu. Harus ini serius, saudara. Jangan main-main. Karena kalau tidak demikian, saudara, ini berbahaya sekali, saudara. Karena banyak orang berusaha, saudara. Saudara mau bertobat itu mujizat. Saudara bertobat itu karya Roh Kudus. Saya percaya atau tidak, saudara, banyak orang yang selamat lalu suka menghalangi orang untuk jangan selamat. Jangan bertobat. Bertobat apa? Kan hidup ini jalani aja. Hidup ini kan kita harus enjoy dengan akhir. Saya lagi masih muda, saudara. Saya tahu bahwa muda sekalipun, anak masih bayi sekalipun bisa mati. Apalagi kalau saudara kan tiba-tiba saya, dia orang masih muda sudah meninggal. Kalau meninggal itu saudara bisa mau malas apa, saudara? Itu hak penuh dari Tuhan. Jadi lebih baik bertobat sebelum saudara melakukan hal. Mari kita lihat Matius pasal 3:13. Ini orang-orang yang suka. Coba kita lihat, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, Ya. dan orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga. Saudara, mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dan merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yang masuk surga itu ada usaha atau enggak? Siapa yang percaya bahwa cuma karena dia percaya kepada Yesus dia selamat, saudara? Kalau saudara percaya kepada Yesus, iblis percaya dan dia gemetar. Tapi setelah iblis percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan dia gemetar, dia masuk atau enggak?
Iblis masuk surga atau enggak? Tidak. Tidak, saudara. Ya jangan saudara pakai petang, yang penting percaya kepada Yesus pasti selamat, walaupun bikin dosa. Tak bisa. Percaya kepada Yesus harus betul-betul juga lakukan firman Tuhan. Orang percaya kepada Yesus, saudaraku yang kekasih, dia tidak bisa diintervensi. Saya berdoa untuk salah satu ibu yang masih muda dan dia bilang, Bapak, tiba-tiba saja Roh Kudus bicara kepada saya bahwa orang ada bikin saya, ada sihir saya. Saya bilang kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara tidak perlu untuk takut siapapun yang sihir saudara. Karena saudara pasti hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Dan dia harus percaya bahwa tidak ada satupun kekuatan yang bisa dapat membuat saya sehingga saya rasa takut. Karena roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada segala orang. Ya tapi Bapak, tiba-tiba pagi hari lagi suara ulat-ulat kecil bawa pembantah. Itu karena saya kadang-kadang punya perasaan saja. Usahakan saudara kalahkan perasaan dirimu sendiri. Kalahkan perasaan dirimu sendiri. Karena kadang-kadang saudara kita begitu. Kita pun istri baik-baik, tapi kita berpikir hal yang tidak baik kepada kita punya istri. Bisa terjadi begitu. Atau kita punya suami ini baik-baik, tapi kita pikir dia. Apalagi kalau nama dia punya WA, kalau pakai WA itu lalu seakan-akan haleluya. Makanya saya punya HP. Kalau sebenarnya saya pakai kode juga saya nggak apa-apa. Saya pakai kode, semua anak cucu semua tahu kode. Dan pantas kalau mama ini tanya, Bapak ini siapa, Pak? Saya kasih penjelasan lebih baik. Ini orang ini begini. Haleluya. Begitu saudara. Harus jelaskan itu baik-baik sehingga dapat diterima. Betul, Mama Ina sayang? Luar biasa. Kan saya bicara, saya harus jadi contoh. Saya berbicara, saya punya keluarga harus jadi contoh. Saya berbicara kepada anak-anak saya harus jadi contoh. Amin. Dan kalau kita masih berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami semua bersedia untuk ditegur. Kami semua bersedia untuk datang dan saudara sampaikan dengan baik-baik. Jangan saudara cerita di luar sana. Belum tahu kan, Bapak Yunas itu kan, dia bikin orang punya, dia rampas orang pelayanan saudara. Memang saya ada kerja, tapi rampas orang pelayanan. Apa pelayanan kita terlalu sibuk sampai akhirnya saudara. Tapi cuma karena Tuhan, kekuatan Tuhan berikan secara ekstra bagi kami saudara. Haleluya. Jadi ini tidak main-main, soalnya ini serius saudaraku yang kekasih. Kita tidak ada waktu untuk berusaha untuk menyusahkan orang, saudara. Kita punya waktu untuk berusaha menyusahkan orang. Kita berusaha untuk membuat orang itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Kehidupannya lebih baik daripada itu. Usaha kita itu yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita lakukan hal itu, saudara. Nah, kita juga harus hidup dengan orang luar itu penuh dengan apa? Dengan orang luar itu kita harus penuh dengan berhikmat. Nah, kita lihat dalam Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 dan sampai 6. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Jadi yang pertama itu ayat yang kelima dibilang mana? Coba tampilkan satu kali. Hiduplah dengan penuh apa? Hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Jadi waktu yang ada yang kita gunakan baik. Yang kita duduk lalu mulai tahu kan? 10 tahun belum? 10 tahun belum? Apalagi cari foto atau harus tahu belum? Dia itu. Tujuh orang pun salah. Dia itu. Nah, berapa orang yang tunjuk? Berapa jari yang tunjuk saudara punya diri? Kalau begitu, cuma saya punya salah ini, Tapi berapa jari yang tunjuk saudara punya itu? 3 jari saudara. Jari main dia netral.
Kan dia datang aja kalau ini. Ya. Jangan sabaran, nggak begitu kok. Jangan sabaran. Hidup jangan sabaran, saudara. Hidup itu harus terpimpin, saudara. Lalu yang berikut, saudara, ayat yang 6, ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan apa? Kasih. Kata-kata penuh dengan kasih. Dia bilang, mampus saya lebih baik. Kadang-kadang kalau saya mau, saya bilang, Pak, saya bilang, Sobat Teresa bilang, itu berasa. Tegur-tegur, saya mau ikut. Rasa. Rebus itu HP, lah minum, dia punya air supaya sembuh. Saya bilang, ini coba tanya. Karena pegang HP, tidur begini pegang, bangun pegang, mirip begini pegang HP terus, makan juga pegang HP. Hei, saya ngerasa bosan kan? Sampai kadang-kadang HP kasih ke orang. Begitu sudah. Sudah cukup banyak waktu yang kita gunakan itulah melakukan hal-hal orang yang tidak mengenal Allah. Ini sudah waktu untuk kita, waktu yang singkat kita pakai untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan sesama. Haleluya. Terus kita lihat lagi dalam firman Tuhan, saudara, kita lihat lagi masih ayat berikutnya, saudara, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-12. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Iya, ya saudara, hidup saudara sebagai anak Tuhan yang telah dimerdekakan harus sopan, saudara. Jangan tidak sopan. Kata-katamu itu jangan hambar. Kata-kata jangan menyakiti. Kata-kata itu jangan menuduh. Tapi tegur dengan apa? Lemah lembut. Bisa saudara marah? Bisa. Tapi marah dengan didikan. Karena Yesus pernah marah kan? Dan Yesus marah lebih bahaya, dia pakai rotan. Gitu. Jadi kalau memang orang tua marah, saudara apa pukul. Tapi kadang-kadang saudara memang kita punya kesabaran perlu terus Tuhan kikis. Jadi memang Alkitab dengan jelas besi menajamkan besi, sesama manusia menajamkan sesama manusia. Jadi kadang-kadang pemimpin bikin jengkel sekali, tahan saja dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan terus bentuk kesabaran saya makin lebih sabar lagi. Sebab kalau saudara telah memiliki kesabaran, saudara lebih dari pahlawan yang merebut kota. Saudara lebih hebat dari pahlawan yang. Amsal pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Amsal. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, Ya. dan perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amin. Jadi kalau orang sumarah, saudara jangan marah lagi. Kalau suami sumarah, jangan saudara bilang, oh sebelum tomet lagi kan? Aduh, itu pasti perang dunia ketiga pasti pecah. Haleluya. Tidur satu tempat tidur, bisa satu bantal tapi satu balik kiri, satu balik kanan dan tidak bisa bergerak. Tangan kanan, lego tangan. Ini perang dunia ketiga, saudara. Itu bahaya, saudara. Lalu pada akhirnya, saudara, mama nanti kasih bangun beta jam sekian, mama balas lagi, bangun sudah bapak. Semua pekerjaan yang terhambat. Haleluya. Jangan begitu ya, saudara. Di luar sana banyak, tapi di sini tidak ada. Betul tidak ada? Amin. Tidak ada. Haleluya. Terus baca. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat. Saudara dengar baik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ya jangan harus pikir ketemu ini dalam keadaan segala orang tahu. Mari ketemu uya-uya sudah. Mari ketemu bikin dosa sudah. Kan segala orang yang tahu yang penting ketemu sama-sama suka. Abraksa sudah. Mata Tuhan ada di tempat yang saudara bilang segala orang tahu. Mata Tuhan ada melihat. Terus Di dalam mulut adalah pohon kehidupan, tetapi tidak curang melukai hati. ya 5. Orang bodoh menolak pendidikan ayahnya, tetapi siapa menggunakan teguran adalah bijak.
Siapa di sini yang suka menolak didikan, memberontak kepada didikan orang tua? Saudara-saudara dicap orang bodoh. Orang tua mendidik itu pasti dia mau supaya saudara jadi baik. Sekali lagi, kalau saudara tidak mau dididik, saudara-saudara jadi anak kampanye. Saudara jadi anak kampanye. Tapi kalau bapak suruh saudara untuk pencuri, lawan bapak. Kan begitu. Masa bapak suruh pencuri bagaimana? Kalau bapak suruh saya untuk kerja, lewat kerja ini dapat uang, kerja, saudara. Amin. Jangan bantah, saudara. Haleluya. Sebab saudara penyesat ini yang suka menyesatkan orang dengan ajaran, dengan cara hidupnya, dengan perkataannya, saudara, itu ada hukuman yang keras daripada Tuhan bagi mereka. Kita lihat dalam ayat yang kedua dalam pembacaan kita, Tuhan Yesus, Tuhan katakan, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini, saudara. Itu kerana Tuhan itu. Nah sekarang saudara terus hidup dalam dosa, kalau saudara pikirlah saya orang yang bisa lawan lagi, saya bisa. Saudara tunggu saja waktu dari Tuhan. Dan itu waktu Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kekeraman Tuhan akan menegur engkau. Dan kalau dia menegur engkau, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Amin. Tidak ada satu pun menghalangi. Dan kalau engkau tidak bertobat lagi, itu saudara pasti neraka. Jaminan saudara tetap di neraka. Firman Tuhan saya tibakan di sini. Saya minta supaya mari kita renungkan firman Tuhan baik-baik. Saudara penyesat ini, saudara tahu tadi bahasa Yunaninya apa, saudara? Bahasa Yunaninya itu, saudara, sandola, skandola, saudara. Jangan sampai orang terus menjerat saudara. Berusaha untuk supaya terlepas dari setiap jeratan. Lalu jangan saudara menjadi batu sandungan, saudara, untuk membuat orang lain lebih jauh dari Tuhan. Tapi biarlah saudara menjadi batu loncatan untuk lewat kehidupan saudara. Banyak orang bertobat. Sebab satu orang bertobat, saya Alkitab katakan bahwa surga bertembik sorak. Apalagi kalau satu keluarga mau bisa bawa untuk Tuhan. Apalagi kalau lebih daripada satu keluarga, 20 orang misalnya membawa Tuhan. Saudara, upah juga saudara pasti dapat dari Tuhan. Surga bertembik sorak, tetapi saudara yang membawa mereka, itu juga saudara dapat upah makhluk kehidupan. Hidup bersama dengan Tuhan.